Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Pengajaran pilihan kita masih belajar Torah ini. Kita memasuki kitab Bilangan pasal ke-6 ya. Kita akan baca bersama ayat 1 sampai 12, tapi nanti saudara baca semua. Kalau sempat kita sampai ke bagian ucapan berkat ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 12, Bilangan pasal 6. Dan kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seorang pria atau wanita membuat suatu nazar khusus, yaitu nazar seorang nazir untuk mengkhususkan dirinya kepada Yahweh, haruslah dia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman keras. Dan janganlah ia minum anggur asam yang dibuat dari anggur, atau anggur asam yang dibuat dari minuman keras. Dan janganlah meminum air anggur apapun. Dan janganlah memakan buah anggur yang segar atau yang kekering. Sepanjang waktu kenazirannya janganlah dia makan apapun yang dibuat dari pohon anggur, dari biji anggur bahkan sampai kulit anggur. Sepanjang waktu nasarnya sebagai nazir, janganlah pisau cukur melewati kepalanya. Haruslah dia tetap kudus sampai waktu yang ia khususkan dirinya bagi Yahweh sudah genap. Haruslah dia membiarkan ikal-ikal rambut kepalanya tumbuh. Selama waktu ia mengkhususkan dirinya kepada Yahweh, janganlah dia mendekat kepada orang mati. Janganlah dia mencobakan dirinya pada ayahnya, atau pada ibunya, atau pada saudaranya laki-lakinya, atau pada saudara perempuannya jika mereka mati. Karena tanda kenazirannya kepada Elohim ada di atas kepalanya. Sepanjang waktu kenazirannya haruslah dia mengkudus kepada Yahweh. Dan jika ada seseorang mati dengan sangat tiba-tiba di sampingnya, dan dia mencemarkan kepala kenazirannya, maka haruslah dia mencukur rambut kepalanya pada hari penahirannya. Pada hari ke-7 dia harus mencukur rambutnya. Pada hari ke-8 haruslah dia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Dan imam itu haruslah mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa, dan yang lain sebagai persembahan bakaran. Dan haruslah dia mengadakan penebusan baginya dari apa yang ia telah berdosa karena mayat. Dan haruslah dia menguduskan kepalanya pada hari itu juga. Dan haruslah dia mengabdikan kepada Yahweh hari-hari sebagai Nazarin. Dan haruslah dia membawa seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai persembahan pengganti kesalahan. Namun hari-hari yang telah lewat dianggap batal, karena kenazirannya telah tercemar. Haleluya. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita melihat ya ini nazir. Ya kalau saya boleh katakan dari asal kata nasar ya, atau janji, ya janji khususnya kepada Tuhan. Satu janji yang diucapkan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu ya niatan-niatan setiap pribadi berbeda-beda, ya. Tetapi ya banyak hal yang memang soal nasar ini ya, soal janji. Tapi kita juga bisa melihat ya, karena tidak semua orang asal bisa bernasar ya. Kita melihat satu nasar, kalau nanti saudara baca di dalam kitab Bilangan pasal 30, nanti saudara baca ya.
Kalau seorang laki-laki bernasar atau berjanji kepada Tuhan, maka dia harus menggenapinya. Tetapi kalau janji itu dilakukan oleh seorang anak gadis yang belum berumah tangga, kemudian dia mengucapkan suatu janji, dan janji itu didengar sama bapaknya. Dan kalau bapaknya tidak setuju, nasar itu batal. Ya, nanti saudara baca dalam Bilangan 30. Demikian juga kalau seorang istri bernasar, apapun bentuk nasarnya. Kalau suaminya mendengar dan nasar itu dibatalkannya, otomatis nasar itu batal. Tetapi kalau nasar itu didengar suaminya atau didengar bapaknya, bagi seorang anak gadis, bapaknya diam aja. Dan kalau seorang istri, suaminya diam aja, berarti nasar itu atau janji itu harus dilaksanakan. Ya. Jadi janji kepada Tuhan ya berbagai macam cara untuk ya bisa berjanji seperti contoh kalau nanti saudara baca tentang dalam kitab Samuel, Hana istri daripada Elkana yang sudah sangat merindukan hadirnya seorang anak atau hadirnya anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah beberapa lama dia belum dikarunia anak, kemudian dia datang di bait suci, dia meratap di bawah kaki Bapa Yahweh, ya dia nangis, pokoknya dia mencurahkan isi hatinya, ya. Dan dari apa yang dikatakan dia berjanji, ya, dia berjanji kepada Tuhan dalam hal ini, atau kita baca aja lah ya supaya lebih mengerti ya. Kita baca di dalam kitab 1 Samuel 1. Kita baca ayat ke 1 Samuel 1 kita baca mulai ayat ke 10 sampai ke 10-11 lah ya. Dan dia, ini Hana ya, Hana itu istrinya Elkana, mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahweh, dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia mengucapkan sebuah nasar, ya, janji. Dan berkata, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hamba-Mu ini, dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, dan mau memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi ini janjinya kepada Tuhan. Satu janji, kalau dia diberikan seorang anak laki-laki, maka janjinya kepada Tuhan, dia akan menyerahkan anak itu kepada Bapa Yahweh, ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, karena kita baca nasar ini, kita lompat ke ayat ke 20 mulai. Dan terjadilah ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi sesuai permintaannya. Kalau seandainya anak itu perempuan, ya berarti itu tidak tepat. Tapi Tuhan memberikan dia sesuai permintaannya, itu anak laki-laki. Dan dia menamainya Samuel, seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Dan Elkana pria itu dan seluruh keluarga pergi untuk mengorbankan korban tahunan bagi Yahweh dan persembahan nasarnya. Tetapi Hana tidak pergi, karena dia telah berkata kepada suaminya, sampai anak laki-lakinya disapi, lalu akan membawanya supaya dia dapat terlihat di hadapan Yahweh dan menetap di sana sampai selamanya, ya. Dan Elkana suami berkata kepadanya, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu, tinggallah sampai engkau menyapinya.
Hanya kiranya Yahweh meneguhkan firman-Nya dan wanita tetap tinggal menyusui anak laki-lakinya itu sampai dia telah menyapinya. Perhatikan ayat ini. Dan ketika dia telah menyapihnya, artinya lepas susu ya. Lepas susu berarti sekitar 2-3 tahun. Anak ini masih kecil. Hana membawa anak itu bersamanya beserta dengan 3 ekor lembu jantan dan 1 efa tepung dan 1 kirbat anggur. Dari persembahannya kita bisa memperkirakan bahwa dia ini termasuk orang yang golongan kaya ya, karena dia mempersembahkan lembu tadi. Ya kan ada kok persembahan lembu ya tergolong kaya, kok persembahannya domba ya menengah, persembahannya tekukur termasuk miskin. Kalau persembahannya tepung itu ya boleh dikatakan memang miskin sekali. Dan 1 kirbat anggur dan dia membawanya ke bait Yahweh di Selo dan anak itu masih sangat muda. Mereka menyembeli lembu jantan itu dan membawa anak laki-laki itu kepada Eli dan Hana berkata, ya Tuanku hiduplah jiwamu, Tuanku akulah wanita yang dulu. Ya artinya kurang lebih setahun lebih ya. Berdiri bersama di sini berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya. Maka ini janjinya. Aku mempersembahkan dia kepada Yahweh sepanjang hari-hari yang ia jalani. Terserahlah dia kepada Yahweh. Lalu bersujudlah dia di sana kepada Yahweh. Ya, ingat Samuel atau Elkana dan Hana ini bukan, mereka orang Lewi, tetapi bukan dari keturunan imam besar. Ya, tetapi anak ini oleh cara Tuhan dipersembahkan oleh orang tuanya berdasarkan janji Hana. Kalau dia dapat seorang anak laki-laki, dia akan persembahkan anak ini. Bahkan dia katakan pisau cukur tidak akan memotong rambutnya. Ya. Dan kita melihat ya karena semua ini ya itu kan rencana Tuhan. Karena pada akhirnya pada zaman itu imam besarnya yang bernama Eli ternyata mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Eli dan keluarganya dibinasakan oleh Tuhan dalam ya boleh dikatakan dalam 1 hari ya. Dan si Samuel ini walaupun mereka orang Lewi tetapi bukan keturunan imam besar. Tetapi karena imam besar dibunuh oleh Tuhan karena dosa mereka, si Samuel diangkat menjadi imam besar, yaitu karena kemurahan Tuhan. Ya, ya Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Karena Tuhan sendiri yang menetapkan hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam besar. Dan kalau merubah ya hanya Tuhan yang bisa merubah. Tidak boleh orang lain ya. Jadi kita melihat ini nasar adalah suatu janji yang memang harus ditepati. Jangan sampai kalau bernasar kemudian tidak menepatinya, itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jangan sampai Tuhan mengingatkan kepada kita kalau kita bernasar ataupun berjanji ya harus ditepati ya, walaupun dalam kenyataan banyak juga orang ya setelah berjanji ya kemudian lupa janjinya ya. Kita lihat Amsal ke berapa ini, ke pasal 20 ayat 25. Adalah jerat bagi manusia yang berkata sembarangan kudus dan setelah bernasar ia mempertimbangkan kembali ya. Kemudian kita lihat juga di dalam Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal ke-5. Kita baca mulai ayat ke-2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim. Karena Elohim di sorga dan engkau di bumi, sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, sebab mimpi datang karena banyaknya kesibukan, dan percakapan bodoh karena banyaknya perkataan. Perhatikan, apabila engkau bernasar kepada Elohim, janganlah menunda untuk menepatinya, karena dia tidak suka dengan orang-orang bodoh. Penuhilah apa yang telah engkau
nasarkan itu ya, suatu janji. Ya seringkali kan kita juga sadar atau tidak sadar mengucapkan suatu janji ya, jadi kita sangat berhati-hati. Karena itu ya janji itu ya boleh dikatakan ya janji, nasar, sama bersumpah itu kan ya itu seringkali juga ya mirip-mirip sebenarnya. Ya kan janji itu ya sesuatu yang boleh dikatakan hampir sama dengan sumpah. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-33 mulai. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, entah demi sorga karena itu adalah tahta Elohim, atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar, atau janganlah bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa untuk membuat selai rambut pun putih ataupun hitam, dan akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Ya kita melihat di sini ya Tuhan tidak menghendaki kita mengucapkan janji. Janji itu ya seringkali orang mengatakan janji itu ya hutang ya. Nah, seringkali kan kita berjanji, pokoknya aku datang lah. Enak aja ngomongnya kan, nah, nanti setelah nggak datang ya alasannya macam-macam lagi. Ya kita berusaha ya jangan mengucapkan sesuatu karena janji itu ikatan ya. Ikatan seseorang dengan orang yang dia janjikan. Ya. Nah itulah yang harus kita sangat berhati-hati. Dan kita melihat ya dalam skop yang lebih besar. Ya. Bangsa Israel itu pernah berjanji kepada Bapa Yahweh. Ya. Kita melihat di dalam Keluaran pasal ke-24. Kita baca ayat ke-7 dan 8. Keluaran 24 ayat 7 8. Dan dia mengambil kitab perjanjian itu dan menyampaikannya ke telinga umat itu, maka berkatalah mereka, perhatikan ayat ini, segala yang telah Yahweh firmankan akan kami lakukan dan dengarkan. Perhatikan ya, sudah ada ucapan janji kan, yang kami dengar akan dilakukan. Lalu Mose mengambil darah itu dan memercikannya ke atas umat itu serta berkata, perhatikan, inilah perjanjian darah yang telah Yahweh ikat dengan kamu berkenaan dengan segala perkara ini. Jadi ikatan perjanjian darah. Ya. Tetapi dalam kenyataan pada awalnya ini perjanjian itu diikat antara Bapa Yahweh dengan umatnya ketika mereka masih ada di sekitar Gunung Sinai, Gunung Horeb atau Gunung Tuhan. Ya, mereka melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, gontor, kilat, api, asap, trompet atau shofar yang menggentarkan jiwa mereka dan melihat betapa Tuhan yang disembah oleh leluhur mereka Bapa Abraham, Yetsak dan Yakub sangat luar biasa. Membuat mereka gemetar dan ketakutan. Ya. Dan ketika Tuhan ya dengan perantaraan Mose mengikat janji dengan bangsa ini sesuai janji kata mereka kan. Semua yang Tuhan katakan, yang kami dengar, akan kami ikuti. Begitu mudah membuat suatu pernyataan kepada Bapa Yahweh. Ya. Jadi awal 40 tahun pertama kita melihat bahwa
janji tinggal janji. Ya, tetapi Tuhan mau kasih lihat kepada kita seperti yang seringkali dikatakan dari tempat ini. Torah itu adalah bayangan. Orang Israel, orang pilihan, anak sulungnya berjanji kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dengan perjanjian darah, ya. Dengan perjanjian darah yang sangat kuat antara Dia yang Maha Kuasa. Mau membuat janji dengan manusia yang nggak bisa dipercaya, ya. Tetapi itulah janji tetap janji. Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan kalau saya boleh menafsirkan, karena janji yang mereka ucapkan mau mereka lakukan dalam kenyataan, dalam perjalanan. Ya, ketika sudah dekat mencapai tinggal nyeberang ke tanah perjanjian, ternyata mereka tidak percaya. Kan dalam janji itu kan percaya kepada Bapa Yahweh hanya Dia, kan 10 hukum. Kemudian setelah dijabarkan dari menjadi 613 aturan perintah ketetapan, itu termasuk dalam satu kesatuan janji antara Dia yang kudus, Yahweh, di dalam Yeshua Masih dengan anak sulungnya. Tetapi kenyataan membuktikan mereka tidak percaya dengan sungguh. Walaupun Tuhan kasih lihat betapa Dia menolong anak pilihannya, anak sulungnya. Ketika sebelum memasuki tanah Kanaan, musuh-musuh yang ada dalam perjalanan dibinasakan dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi semua apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, ya, tidak membuat iman mereka bertambah. Ya, kan Tuhan itu ya cara Tuhan lah. Karena kan Tuhan tahu bahwa memang di tanah Kanaan itu, ya mereka akan menghadapi raksasa segala macam. Ya. Sehingga sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan sudah memperlihatkan kuasanya yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam pertempuran yang dihadapi oleh bangsa ini, ya. Kalau nanti saudara baca di dalam kitab Keluar, kita sudah baca ini, kitab Keluaran 23 dan seterusnya. Betapa Tuhan menaklukkan semua lawan dan musuh sebelum memasuki tanah Kanaan. Ya, tapi itu seolah-olah ya dianggap sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa menambah iman mereka. Betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya, Tuhan sudah tahu bahwa di tanah Kanaan ini begitu banyak lawan musuh para raksasa. Ya, tapi iman mereka yang seharusnya dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ya Tuhan kasih lihat betapa Dia sangat luar biasa, seolah-olah tidak punya efek sama sekali. Ya, tetapi disitulah kita melihat ternyata walaupun Tuhan sudah berkenan untuk mengadakan perjanjian dengan manusia, ternyata perjanjian, kan dikatakan tadi perjanjian darah, seolah-olah memang tidak ada artinya. Ya, tapi ya di dalam perjalanan kita melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi karena ketidakpercayaan. Ya, akhirnya Tuhan menghukum bangsa ini. Mereka harus berjalan keliling selama kurang lebih 40 tahun. Ya. Dan selama 40 tahun itu semua orang, bala tentara yang dihitung 603.000. Ya 500 lebih, 505 berapa? 603.550 orang ya. Yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki yang siap perang, ya 603.550 orang, yang masuk cuma 2.
Tuhan tidak sayang membinasakan orang yang tidak percaya kepada Dia. Tergeletak tercerai-berai selama 40 tahun di sepanjang perjalanan. Itu yang terhitung dari 603.550 orang laki-laki yang keluar dari Mesir yang umur 20 tahun ke atas. Ya, kalau kita kan boleh nafsirkan, itu kan tidak termasuk perempuan. Tidak termasuk juga anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah. Selama 40 tahun karena mereka tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Ya Tuhan biarkan mereka mati bergelimpangan. Ya mungkin bisa jutaan orang. Mungkin bisa 1 juta orang yang mati di padang gurun. Kalau dihitung yang laki-laki sama yang perempuan, belum termasuk anak-anak. Artinya kita melihat Tuhan tidak sayang. Ya. Kalau orang yang tidak percaya, dia binasakan. Dan kita sudah belajar ya dari Nuh, orang yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Karena Nuh orang benar, sisi keluarga intinya diselamatkan. Tetapi orang-orang di dunia, ya yang diperkirakan ada orang-orang para teolog yang menghitung sudah lebih dari 5 miliar orang pada waktu itu. Ya. Tuhan binasakan hanya 8 orang yang selamat. Artinya bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan dia tidak sayang karena Tuhan memang menciptakan segala sesuatu itu untuk dia. Karena dia yang ciptakan. Nah itu yang harus kita ingat benar-benar. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya ada untuk Dia. Ya, kita melihat bahwa orang yang seperti Moshe yang berhadapan muka dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Itu pun dilarang Tuhan memasuki tanah perjanjian. Karena apa? Karena kesalahan. Ya. Ya kalau dihitung-hitung memang kesalahannya ya dalam ukuran kita kecil sekali. Tapi di hadapan Tuhan karena engkau tidak memuliakan aku di depan orang Israel, maka engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Sangat luar biasa. Artinya Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya, Tuhan tidak melihat siapa kita. Yang Dia lihat adalah apakah kita benar-benar mengasihi Dia. Setia kepada perjanjian yang telah diikat antara Tuhan dengan manusia. Oh kita kan gak ada perjanjian. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tadi kan perjanjian darah kan. Setiap bulan kita lakukan. Kita baca. Lukas pasal ke-22 yang sering kali kita baca. Kita baca ayat ke-20 aja. Tadi kan perjanjian darah kan. Sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ketika, artinya tetap perjanjian darah. Antara kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih setiap bulan. Kita mengikrarkan bahwa ini roti adalah dagingmu. Ini roti dagingmu dan anggur adalah darahmu. Ketika kita makan, ketika kita minum, kita diingatkan. Ada kan di sini dikatakan perjanjian darah. Nggak beda dengan bangsa Israel. Tetapi banyak orang ya karena tidak memperhatikan ya mengabaikan aja. Pada perjanjian darah itu ya amat sangat mengikat ya. Sangat mengikat. Ya. Saya teringat ya, saya pernah saksikan ya.
kakak saya yang paling tua kan yang kapan dia tahun lalu ya. Ya udah mau setahun lah, udah setahun lah ya. Dia meninggal. Ya Tuhan panggil dengan caranya. Ya. Dan salah satu yang terakhir yang saya ingat. Ya. Dia itu ya pernah ya memang dia masa mudanya kan ya namanya anak muda waktu zaman muda dulu. Ya banyaklah hal-hal yang negatif yang dia miliki. Nah, salah satunya ya saya menduga ada perjanjian darah antara pribadi dia dengan sesuatu yang dia percaya waktu itu, ya, yang dia percaya waktu itu. Sehingga ya kalau dia cerita-cerita, ya dia nggak pernah cerita sama saya, cuman ya cerita sama keluarga, kalau nggak salah sama istri saya. Jadi menurut ceritanya kalau ada apa-apa, dia ngomong sama, kok mamanya dikeroyok sama orang banyak gitu kan. Dia ngomong, Mbah tolong. Si Mbah dipanggil. Loh Mbah siapa ini? Ya karena itu ketika dia dalam keadaan sekarat, kelihatannya ya kita berdoa kan kita nggak tahu. Memang saya tahu ada beberapa ya dikatakanlah jimat-jimat yang dia pegang kan. Walaupun katanya dia sudah buang, ya. Karena memang dia bertobat, dia melayani Tuhan. Tetapi ketika dia dalam penderitaan gitu, saya diberitahu dia pernah bicara seperti itu. Jadi ada menurut penafsiran saya ada perjanjian darah antara dia dengan sesuatu yang dia percaya. Nah cuman ya kemudian kita berdoa oleh kemurahan Tuhan, perjanjian darah itu harus diputuskan. Karena itu ikatan dia dengan satu roh yang dia percaya waktu itu, walaupun dia melayani Tuhan ya. Nah, saya mengucap syukur, tapi mungkin dia waktu itu memang tidak sadar. Ya, tidak mengerti kalau dia ada ikatan seperti itu. Nah, saya mengucap syukur setelah itu didoakan dan diputuskan, gak lama dia pulang. Ya, memang saya memberitakan ya mereka kan masih memanggil nama Tuhan yang lain. Ya, saya beritakan nama Bapa. Saya bilang sama dia ya kan orang yang sudah di ICU gitu biasanya dia masih dengar tetapi dia tidak bisa merespon. Nantiasa saya berbisik di telinganya, kalau kau ini berdoa sama Bapa Yahweh, serahkan rohmu kepada Bapa Yahweh, jangan kepada yang lain. Nah, saya mengucap syukur ya, saya percaya dia dengar. Dan setelah nggak tahu saya berapa hari waktu itu, ya mungkin sehari 2 hari. Nggak sehari 2 hari lah kayaknya. Ya saya lagi di suatu tempat. Saya seperti mendengar suara dia. Dia bilang sama saya, Leo aku pulang. Saya kaget. Kemudian ya saya kan nggak di rumah waktu itu. Terus istri saya WA. Yoce udah pulang, namanya Yoce. Nah, saya mengucap syukur, saya pikir mungkin sebelum ya setengah jam setelah dia ngomong, ya saya dengar suaranya. Leo aku pulang. Nggak lama setengah jam dapat WA. Dia sudah pulang. Ya saya mengucap syukur dan saya percaya dia sudah menyerahkan rohnya kepada Yahweh. Ikatan darah ya. Ikatan darah, saya tidak tahu di antara kita, engkau yang ada di sini, engkau yang ada di luar sana. Kalau kita pernah punya ikatan atau kan ini janji darah ya, perjanjian darah. Bangsa Israel perjanjian darah. Kita pun setiap kita melakukan perjamuan kudus ada perjanjian darah. Artinya saudara dan saya harus ingat, janji itu tetap janji. Kita kan janji kita makan roti yang adalah dagingnya.
kita minum anggur yang adalah darahnya. Artinya kita menjadi satu dengan dia. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Tetapi di dalam kenyataan hidup, yang gak jauh-jauh beda sama orang Israel tadi. Udah berjanji segala apa yang kau firmankan. Apa yang kami dengar, itu kami lakukan. Dalam prakteknya. Setiap bulan loh kita lakukan itu. Dalam prakteknya, apakah kita ingat itu? Atau kita lupa? Ingat ya. Ketika kita berjanji dengan Dia yang Maha Kuasa, Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah, kita mungkin lupa akan janji itu, tapi Tuhan gak pernah lupa. Bisa tanggap? Ya bukan saya janji seperti kita makan perjamuan-perjamuan itu. Dan kita diingatkan kembali apabila saat ini memang mungkin sudah bertobat. Ya seperti kakak saya itu udah bertobat. Tetapi ada satu ikatan darah atau perjanjian darah dengan sesuatu yang yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau itu ada, kan kita berjanji. Ya, janji itu kalau kita tidak putuskan, ya tetap berlaku. Apa bisa diputuskan atau bisa ditarik? Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya sangat percaya apabila kadang-kadang kita berjanji, ngomong dulu, lama-lama sadar nggak bisa dilakukan. Karena pernah kan ada seseorang mengaku diri pelayan Tuhan, seorang ibu. Saya pernah kesaksikan. Sebenarnya dia pernah saksikan di sini. Karena dia lihat kita di sini kan tidak mengizinkan seorang perempuan untuk menjadi song leader. Nah, dia di tempatnya seringkali jadi song leader. Nah, kemudian dia berjanji. Saya ingat benar dia janji. Saya berjanji, saya bernasar. Janji kan berarti nasar. Saya tidak akan menjadi pimpinan pujian. Yang buat saya sih gak masalah. Karena dia bersaksi kan. Tetapi dengan berjalannya waktu, satu saat dia diajak oleh satu tim keluar kota. Ya gak usah saya bilang lah tempatnya. Ya mungkin dia dengar ya biar aja dia dengar. Ya karena memang dia pernah ibadah di sini. Ya, tim ini mengadakan semacam KKR loh mungkin. Kebetulan yang diharapkan di sana ada yang bantu, ternyata mereka nggak bisa. Akhirnya kan nggak punya song leader. Lo gembalanya ngomong sama si ibu ini. Bisa nggak jadi song leader? Lo kan dia ingat janjinya. Dia ngomong lah sama gembalanya ini. Saya sudah berjanji. Wah, enak aja gembala, nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Lo bagaimana? Ya, seorang gembala bukannya menyokong orang yang berjanji, malah ngomong seperti itu, kesaksian dia sendiri. Karena setelah dia kembali dia ngomong seperti itu. Hanya yang menjadi masalah, apakah dia berdoa minta ampun sama Tuhan dan menarik janjinya? Lah itu yang jadi masalah. Kalau dia tidak pernah menarik janji itu, tetap berlaku. Dan itu akan ditagih Tuhan. Ya kalau dia dengar ya bagus. Ya. Kita lihat di dalam Ayub. Tapi terjemahan ini kita baca aja terjemahan. Nanti saya baca terjemahan Lukas. Ayub pasal 42 ayat ke-6. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri dan aku telah bertobat dalam debu dan abu.
Saudara baca ini, saya baca terjemahan Lugas. Nggak tahu saudara punya Lugas. Karena itu aku menarik kembali apa yang telah kuucapkan dan bertobat dalam debu dan abu. Artinya, kalau saudara Ayub ini saudara baca kan Ayub ini juga ya karena dipanas-panasin sama teman-temannya ya mungkin dia sedikit emosi. Sehingga dia mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kata-kata yang tidak berkenan itu makanya ya kita baca ayat kelimanya. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Tadi ini hanya dengar-dengar tentang Dia yang Maha Kuasa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi setelah dia melihat berdasarkan apa yang dikatakan, artinya Tuhan bisa saja dalam penglihatan memperlihatkan diri kepadanya. Karena apa? Karena dia ini berdasarkan Ayub pasal 1 dan seterusnya. Dia ini kan orang yang dianggap benar di hadapan Tuhan. Orang saleh yang Tuhan izinkan untuk dicobai oleh si setan. Ya. Setelah Tuhan memperlihatkan dirinya, dia tersadar. Sehingga dengan iman dia katakan, apa yang telah keluar dari mulut bibirnya, dia tarik kembali. Dia mohon ampun, dia merendahkan diri. Dia tarik kembali kata-kata itu. Ya, bisa loh, ini firman. Tuhan itu setia dan adil dan dia tahu bahwa kita ini manusia tidak bisa dipercaya. Hari ini janji, besok lupa janjinya. Tuhan tahu persis siapa saudara dan saya. Kalau toh kita pernah berjanji, kemudian kita sendiri melanggar janji itu, tetapi Roh Kudus yang menghendaki saudara tetap hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, maka kita pun sebagaimana ya Ayub ini, rendahkan dirimu, mohon ampun dan minta kemurahan Tuhan. Tuhan, aku tarik kembali semua kata-kataku. Ya, dan saya percaya Dia setia dan adil. Dia tahu siapa kita. Manusia yang tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Ya. Karena itu ya kita minta ampun. Kalau saudara atau saya pernah mengeluarkan janji-janji, paling sedikit sebulan sekali kan. Makan roti, minum anggur. Habis itu lupa lagi. Dan Tuhan serius dalam hal ini. Kita bisa lupa janji, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang pernah kita janjikan. Karena itu rendahkan diri dan mohon ampun, karena kita gagal melaksanakan apa yang sudah kita janjikan. Karena berdasarkan firman, baik dalam Keluaran maupun dalam kitab Lukas, perjanjian darah yang diperbaharui. Ya. Nah, kita melihat di sini ya sangat luar biasa Tuhan. Ya, perjanjian yang pertama antara bangsa Israel dengan Bapa Yahweh itu terjadi di di gunung Tuhan, gunung Horeb, gunung Sinai. Ya, setelah dalam perjalanan 40 tahun dalam perjalanan. Perjanjian itu ya karena semuanya kan sudah mati. Cuma sisa 2 orang dari sekian ratus ribu orang. Maka Tuhan ya oleh kemurahan Tuhan. Sebelum memasuki tanah perjanjian. Maka perjanjian yang dahulu itu. Yang sudah dapat dikatakan tidak dapat dilaksanakan oleh anak-anaknya. Maka Tuhan atas inisiatifnya sendiri, ya, Tuhan memperbaharui janjinya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-29 ayat ke-1.
Inilah perkataan perjanjian yang telah Yahweh perintahkan Moshe untuk membuatnya dengan Bani Israel di tanah Moab. Selain perjanjian yang telah dia buat dengan mereka di Gunung Horeb. Jadi pertama perjanjian yang tadi di Keluaran itu di Gunung Horeb, Gunung Sinai. Ya. Itu perjanjian yang pertama. Tetapi mereka gagal melaksanakannya. Sehingga Tuhan saya tafsirkan. Karena mereka karena mereka janji sama Tuhan. Semua perkataan yang Tuhan katakan, yang kami dengar, akan kami lakukan. Tetapi kenyataan membuktikan mereka tidak setia melakukan apa yang Tuhan janjikan. Dan saya pun percaya karena itu mereka dibinasakan oleh Tuhan. Dan setelah angkatan ini binasa, ya, muncul angkatan yang baru. Ya, kalau saya boleh katakan yang keluar dari tanah Mesir, angkatan yang pertama. Setelah perjanjian, setelah 40 tahun, angkatan yang kedua. Anak-anak mereka. Maka Tuhan membuat perjanjian yang baru. Dengan generasi yang baru. Ya, perjanjian yang pertama dilakukan di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Horeb, di Gunung Tuhan. Dan perjanjian yang kedua dikatakan di sini di negeri Moab. Ya, tetapi Tuhan senantiasa ya mengingatkan kembali akan orang pilihannya. Ya, sehingga kalau kita lengkap di dalam ayat ke-18 dari Ulangan 29 ini ya. Mulai ayat 18. Supaya jangan terdapat di antara pria atau wanita, atau keluarga atau suku yang hatinya berpaling dari Yahweh Elohim kita pada hari ini untuk pergi dan beribadah kepada ilah-ilah bangsa itu. Kecuali ada di antara kamu pada hari ini akar yang menghasilkan empedu dan kepahitan, maka akan terjadi ketika dia mendengar perkataan sumpah ini, lalu ia memberkati dirinya sendiri dalam hatinya dengan berkata, damai sejahtera ada padaku, sekalipun aku hidup dalam kekerasan hatiku, sehingga menyapu yang berair dengan yang kering. Yahweh tidak akan mengampuni orang itu karena murka Yahweh akan berkobar. Dan semangatnya akan melawan orang itu. Dan semua sumpah yang tertulis di dalam kitab ini akan menimpa ke atasnya. Dan Yahweh akan menghapus namanya dari kolong langit. Ya, kalau kita baca perhatikan baik-baik dari ayat-ayat tadi. Ya, di dalam ayat 19 seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Orang yang tadinya Tuhan bilang beribadah kepada dia. Tetapi kenyataan mereka beribadah kepada ilah lain. Dan seolah-olah Tuhan membiarkan. Tetapi Tuhan setia kepada janjinya. Sehingga dikatakan oleh firman ini. Ya, Tuhan tidak akan mengampuni orang itu. Tuhan akan membinasakan. Bahkan kalau firman Tuhan berkata. Ya, segala macam ya kutukan yang tertulis akan terjadi kepada orang itu. Ya kita ya kadang-kadang ya kalau melihat hal-hal seperti ini. Kita kan bisa menafsirkan. Kalau dari kata-kata firman yang tertulis tadi ya. Kita baca dengan sungguh-sungguh ayat ke-18 tadi. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Supaya jangan terdapat di antaramu pria atau wanita atau keluarga atau suku yang hatinya berpaling dari Yahweh Elohim kita pada hari ini untuk pergi dan beribadah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa itu. Kadang-kadang saya teringat akan ya keluarga-keluarga saudara-saudara kita kan. Yang pernah beribadah bersama. Menyembah Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Tetapi kemudian berpaling. Ya, berpaling. Ya, kayak kalau saya ingat itu saya hanya bisa berdoa, Tuhan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Mereka ya beribadah kepada nama yang lain.
tanpa mereka menyadari, karena kadang-kadang ada yang ya mungkin masih pakai Yahweh, tetapi pakai Yesus. Atau pakai nama yang lain sama sekali. Ya. Seolah-olah kan dikatakan, seolah-olah nggak apa-apa kok, nggak terjadi apa-apa. Ya, kan Tuhan katakan dia tidak akan mengampuni karena engkau berpaling dari Tuhan yang kudus. Ya hati-hati. Ya. Tetapi kan banyak orang ketika disampaikan kebenaran, kita jadi musuh. Saya kadang-kadang heran juga, tapi ya kadang-kadang tapi ada penghiburan dari Tuhan ya ketika saya menyampaikan suatu kebenaran. Terus kita justru dimusuhi orang. Ya, dimusuhi orang. Wah, ini segala macam. Tapi kemudian Tuhan memberikan saya penghiburan. Tadi saya ngomong ada di bawah tadi ya. Kita lihat Galatia pasal keempat ayat ke-16. Dengan begitu, perhatikan ayat ini baik-baik. Apakah aku telah menjadi musuh bagimu karena mengatakan kebenaran kepadamu? Lo tadi firman tadi kan suatu kebenaran. Kalau kita berpaling kepada ilah yang lain, nama yang lain, bahkan Paulus mengatakan nama yang tidak pernah kami beritakan, serupa tapi tidak sama. Ya, Tuhan kan jelas dikatakan, dia nggak akan ampuni. Engkau sudah tahu kebenaran, tetapi berpaling karena pengaruh situasi dan kondisi. Karena itu ya minggu lalu kan, Paulus seorang rasul, aku heran kata Galatia pasal 1. Kok cepat sekali engkau berpaling dari Injil yang benar kepada Injil yang palsu. Ya. Yang palsu itu mana? Bacalah firman Tuhan dengan benar. Ya. Tetapi ketika itu dinyatakan dengan gamblang oleh ya saya sebagai pelayan Tuhan, justru yang terjadi ya ini. Ya. Ketika kita mengatakan kebenaran, seolah-olah kita jadi musuhnya. Tetapi ya saya merasakan itu ya. Saya merasakan itu. Merasakan karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya nggak cerita sama keluarga. Ya kami ada di satu mall besar kan. Ya orang yang pernah ibadah di sini. Pernah melayani di sini. Ya. Ketika ketemu, belakang nggak lihat. Saya pikir loh, apa salah saya? Belakang lihat, buang muka aja gitu. Saya hanya ngelus dada aja. Kok jadi kayak musuh? Padahal kita mewartakan kebenaran, tapi memang akhirnya dia kembali kepada nama yang lama. Ya walaupun kita bisa berdoa. Karena jelas tadi kan di dalam kitab Ulangan. Tuhan itu lihat kita semua, dia nggak lupa. Bahkan tadi dia tidak akan mengampuni. Engkau sudah tahu yang benar. Tetapi engkau berpaling kepada Injil yang lain. Ya. Kasihan kan? Kasihan sekali orang-orang seperti itu. Tetapi itulah yang Tuhan izinkan semua terjadi. Kita melihat, kita pasti pernah berjanji. Janji itu yang seringkali orang katakan adalah hutang. Janji harus ditepati. Karena itu kalau kita berjanji kepada seseorang kemudian janji itu ternyata kita tidak bisa lakukan, ya kita harus berbesar hati. Paling sedikit sorry ya, saya nggak bisa. Ya.
Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang kan dimanapun kita berada. Bisa dengan telepon, sorry aku nggak bisa. Karena ada halangan sebagainya. Kita belajar, ya itu kan hal kecil. Nah, tapi kalau hal kecil, janji, jangan anggap sepele janji. Walaupun kita berjanji kepada seorang, siapapun juga. Terus kita tidak laksanakan, ada tertulis, ya. Jangan berbohong, kan itu salah satu perintah kan. Jangan berdusta. Itu kan satu dari perintah yang Tuhan tulis dari 10 perintah. Jangan berdusta. Lo kalau kita berjanji kepada seseorang, apapun janji itu, kita harus coba bisa mempraktekkan. Dan apabila kita tidak bisa melakukannya, kita harus dengan berbesar hati merendahkan diri, bilang ya sorry ya aku nggak bisa. Kan gampang terjadi penyelesaian. Karena bisa aja kalau kita tidak mengeluarkan permohonan maaf karena kesalahan kita. Orang yang kita janjiin bisa memperkatakan kata-kata yang negatif. Betul nggak? Lo artinya ya kita belajar agar dengan siapapun kita belajar untuk bisa menyenangkan hati semua orang. Dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal-hal yang tidak baik. Ya. Karena itu ya kita mengucap syukur ketika kita belajar untuk bernasar. Hati-hati. Ya, dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Berumah tangga kan, waduh waktu masih baru, nanti kan kita akan menyaksikan bersama. Ya. Janji antara seorang suami terhadap istri dan sebaliknya. Tetapi dalam kenyataan dengan berjalannya waktu, ya, seharusnya kan janji itu semakin lebih kuat, ya, karena semakin lebih mengenal satu sama lain antara suami dan istri. Tapi yang harus kita ingat, ya, ya. Semakin lama kita berumah tangga, semakin kita mengenal pasangan hidup kita masing-masing. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa mengharapkan seseorang sempurna sesuai dengan kehendak kita, tidak bisa. Ya. Tetapi karena kita teringat akan janji yang kita ucapkan ketika kita mau diberkati oleh Tuhan. Nah, kita koreksi diri terus-menerus. Apakah aku sudah melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan? Karena janji itu kekal sikapnya. Sifatnya kekal. Kita berjanji kepada seseorang, itu kan dicatat sama Tuhan. Kalau kita batal atau gagal melaksanakan janji itu, satu saat nanti kita akan ditanya, bagaimana dengan janjimu ini? Tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena itu dalam kehidupan dalam rumah tangga, memang alangkah baiknya ya sebagai suami istri, tidak ada lagi rahasia, janji ya adalah bagian daripada kehidupan untuk mempererat hubungan suami istri. Sehingga kita boleh menjadi contoh bagi banyak orang. Bagi anak-anak, bagi keluarga besar, bagi banyak orang. Harus ada perbedaan. Kata Maleakhi pasal 3 ayat 18. Antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang-orang dunia dalam segala hal. Ya, kalau dalam rumah tangga hanya berantem terus, mau ngapain berumah tangga? Ya, nggak ada gunanya berumah tangga. Berumah tangga itu kan memang saling membutuhkan. Ya, Tuhan tahu bahwa Adam itu perlu
penolong yang sepadan. Karena itu diambil. Tuhan tidak menciptakan Hawa dari tanah, enggak. Dia ambil dari tulang rusuknya. Artinya si perempuan itu bagian daripada tubuh seorang laki-laki. Ya. Dan waktu Tuhan, sesuai rencana Tuhan, mereka dipersatukan. Namanya dipersatukan, dua jadi satu. Akan menjadi semakin kokoh. Ya, seperti ada pepatah. Dua lidi dengan satu lidi, kalau mau dipatahkan, lebih sulit kalau dua lidi yang jadi satu. Ya, kalau satu lidi ya gampang aja dipatahin. Tetapi kalau dua lidi diikat jadi satu, akan sulit dipatahkan. Selama dua-duanya rapat. Dua-duanya benar-benar jadi satu. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Karena ini berikatan dengan janji. Janji kita kepada Bapa Yahweh, janji kita kepada sesama, khususnya suami dan istri. Janji itu tidak boleh dilanggar, apapun alasannya, karena kita sudah berjanji. Kalau toh kita melanggar, kita harus merendahkan diri minta ampun. Ya, sebagaimana kitab Ayub tadi, karena sudah berjanji, sudah mengeluarkan sesuatu kata, ternyata tidak bisa dilakukan, dia merendahkan diri, dia berdoa, dia berseru, aku menarik kembali kata-kataku. Sehingga tidak ada ikatan karena janji. Karena janji itu mengikat. Ya. Loh, kalau kita berjanji terikat dengan sesuatu, entahkah sesama terlebih dengan Tuhan, atau dengan Tuhan yang lain dalam tanda kutip. Ya. Janji itu, ya katakanlah umpamanya dengan kuasa kegelapan kita janji. Kemudian janji itu nggak ditepati, oh dia juga marah. Apalagi janji dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diajar oleh Tuhan supaya kita benar-benar mau merendahkan diri. Kita tahu banyak yang tertulis ya. Baik Yefta, salah seorang hakim-hakim. Dia berkata kepada Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim. Dia berkata kan. Kalau Tuhan berkenan menolong aku melawan, mengalahkan lawan-lawanku. Kita lihat aja ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal ke 11 ayat ke 30. Lalu Yefta bernasar sebuah nasar kepada Yahweh dengan mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon itu ke dalam tanganku. Perhatikan ini nasarnya. Maka terjadilah apa yang benar-benar keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon. Ia akan menjadi milik Yahweh. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai ganti persembahan bakaran. Ya, ini janjinya kan. Kemudian apa yang kita lihat? Kita lengkap ayat ke-34. Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya. Tampaklah anak perempuannya keluar menyongsongnya dengan tamborin dan bernyanyi-nyanyi. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan, artinya anak tunggal. Dan terjadilah ketika dia melihatnya, dia mengoyakkan bajunya dan berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah di antara mereka yang menyulitkan aku. Lihatlah, aku telah membuka mulutku bernasar kepada Yahweh. Dan aku tidak dapat menariknya kembali.
Namun jawabnya kepadanya, ayahku, jika engkau telah membuka mulutmu bernasihat kepada Yahweh, maka berbuatlah kepadaku apapun yang telah keluar dari mulutmu. Karena Yahweh telah mengadakan pembalasan bagimu terhadap musuhmu, yakni Bani Amon. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah aku waktu 2 bulan lamanya, supaya aku pergi dan mengembara ke pegunungan, serta menangisi kegadisanku, aku dan teman-temanku. Dan Yefta menjawab, pergilah, dan dia membiarkan anak perempuan itu pergi 2 bulan lamanya. Pergilah gadis itu bersama-sama teman-teman, dan dia pun menangisi kegadisannya di pegunungan. Pada akhir 2 bulan itu kembali kepada ayah, dan ayahnya melakukan nasarnya atas anak perempuannya yang telah dinasarkannya. Jadi gadis itu tidak pernah kenal pria dan telah menjadi adat di Israel dan seterusnya. Ya, janji seorang bapak di dalam kitab Bilangan tadi, ya. Bilangan, kita lihat Bilangan ke-30 coba ya. Bilangan ke-30 kita lihat di dalam ayat 1. Berbicara Moshe kepada suku-suku dari Bani Israel dengan mengatakan, inilah firman yang telah diperintahkan Yahweh. Perhatikan ayat ini. Jika seorang pria menasarkan sebuah nasar kepada Yahweh atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikat hidupnya dan ikatan, dia tidak boleh melanggar perkataannya. Dia harus melakukan sesuai dengan semua yang telah keluar dari mulutnya. Itulah yang terjadi pada Yefta dan anaknya satu-satunya, seorang anak gadis. Ya, kalau tadi saudara baca seterusnya, menjadi suatu adat kebiasaan di Israel sana untuk menangisi anaknya Yefta ini, karena seumur hidupnya karena nasar bapaknya dia tidak kawin, ya. Nah, itulah satu janji yang ya harus ditepati oleh, apabila laki-laki bernasar maka dia harus menepatinya. Tapi kalau saudara baca terus dari Bilangan 30 itu seperti yang saya katakan pada awal. Karena itu kita berusaha, ya. Jangan cepat-cepat mengeluarkan, kata pengkhotbah tadi kan. Jangan cepat-cepat mengeluarkan janji. Ya. Tapi biarlah perkataan kita itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga jangan sampai perkataan kita itu bisa menjadi suatu ikatan yang kalau kita tidak bisa menepatinya akan ada sanksinya. Ya. Bagaimana dengan Ayub tadi? Ya itu kemurahan Tuhan, saya juga nggak bisa jawab persis. Ya, kalau kita sempat mengucapkan janji ternyata tidak bisa kita lakukan. Ya memang kita, Ayub tadi menyatakan, aku menarik kembali kata-kata. Tetapi kan itu tergantung Tuhan. Tetapi saya percaya bila kita sungguh-sungguh, tadi kan dikatakan si Ayub ini merendahkan diri dalam debu dan abu. Ya, dan dia menarik kata-katanya kembali. Kalau Tuhan berkenan, ya bisa. Karena itu yang diajarkan Bapak Yahweh kepada saudara dan saya. Jangan sampai kita mengucapkan suatu janji terlebih kepada Tuhan ataupun kepada sesama, apabila ternyata kita tidak bisa menepatinya. Kalau sudah tahu tidak bisa menepatinya, ya kita harus berani untuk minta, kalau sesama ya minta maaf. Tapi kalau kepada Tuhan, ya dalam kenyataannya kan seringkali kita nggak bisa lakukan. Ya, janji mau hidup kudus, janji mau baca firman setiap, ya kan kalau nyanyi ya memeditasikan firman Tuhan siang dan malam. Apa benar? Kan nyanyi kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tanpa sadar kita kan janji.
Pertanyaannya, apakah kita lakukan? Kalau kita tidak lakukan, setan kan si pendakwa setiap saat. Lihat anak-anakmu di gereja, pembohong besar. Tidak pernah bagaimana mau meditasi, bagaimana baca firman gak pernah. Ya, lebih menikmati hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang mengenakan daging. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus untuk menyingkapkan rahasia firman. Ketika firman itu dibuka, ya ada satu sukacita yang memang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, ya. Karena itu memang suatu perintah. Ya. Memang kita bilang supaya kita memeditasi. Saya lebih cenderung kalau firman Tuhan memang merenungkan firman. Merenung sama memeditasi itu berbeda. Memeditasi artinya berkonsentrasi penuh kepada sesuatu yang kita harapkan. Dan memang seringnya yang memakai kata meditasi itu ya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Ya. Ya, karena saya kan lama di Myanmar sana. Ya, anak-anak buah saya kan seringkali datang, Pak, saya mau meditasi. Ya memang mereka ngomong, saya mau meditasi, Pak. Ya, saya kan kepengen tahu, kamu meditasi mikirin apa sih? Ya. Ya jawabannya macam-macam. Saya mikir yang di atas, Pak. Yang di atas itu apa? Loh, saya kepengen tahu. Walaupun saya mengerti bahwa yang mereka meditasi itu ya apa yang mereka percaya. Dari situ kita melihat mereka memang kalau memeditasi dia masuk ke dalam ruangan. Ya. Ya benar-benar tekun bermeditasi. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Karena itu dalam terjemahan lain tidak dibilang merenung. Merenung itu konotasinya lebih banyak negatif. Ngelamun kebanyakan. Tapi kalau meditasi benar-benar terpusat kepada firman. Dan apabila kita memeditasi firman, oleh kemurahan Tuhan, firman itu akan disingkapkan. Dan kalau firman itu disingkapkan, terjadilah apa yang dikatakan. Mazmur 119. Ayat ke 130. Ya karena terjemahan ILT ini ya, tapi gak apa-apa lah. Pintu masuk firmanmu menerangi, mengajar orang-orang yang sederhana. Kita lihat dalam terjemahan LAI coba. Ya kan beda nih. Bila firmanmu, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Apabila Tuhan dengan kasih kemurahannya, karena kita memeditasi firman, dan firman itu ada pribadinya sendiri. Karena dia melihat kita sungguh-sungguh konsentrasi kepada firman, kalau firman itu tersingkap, ya dikatakan dari terjemahan tadi, dan terjemahan Lugas mirip-mirip itu, ketika disingkapkan, firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang yang sederhana. Dan itulah rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Dia mau membuka rahasia firman-Nya hanya kepada orang yang mau sungguh-sungguh membaca, meneliti, memeditasi, mengobservasi firman. Dia akan buka. Begitu banyak rahasia dan Yesus berjanji. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dia buka. Tetapi bagaimana mau dibuka kalau kita tidak pernah berkonsentrasi kepada firman itu sendiri. Ya itu tergantung dari setiap pribadi. Padahal kan
seringkali berjanji, aku mengasihi. Ya. Memang enak ngomongnya, enak nyanyinya, tapi sulit dipraktekkan. Kan suka kan, aku mengasihi engkau Yahweh. Yeshua berbicara. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yohanes 14. Ayat ke-15. Kalau kita lihat ya. Kalau engkau mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Ya. Perintahnya salah satunya apa? Meditasikanlah firman. Tuhan mau dengan kita memeditasi firman. Firman itu adalah pribadinya sendiri. Tuhan mau kita mengenal pribadinya itu dengan benar. Sehingga kalau kita mengenal pribadinya dengan benar, kita tidak akan pernah tersesat dengan pengajaran yang macam-macam. Yang serupa tapi tidak sama. Ya. Kita mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub. Hanya Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Walaupun di luar sana namanya berbeda-beda. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita disingkapkan bahwa nama Tuhannya orang Israel hanya Yahweh dan juru selamatnya namanya Yeshua. Dan kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Dan Yeshua itulah batu karang fondasi kehidupan saudara dan saya. Sehingga apapun yang ada dalam kehidupan ini. Karena kita mempunyai fondasi batu karang yang teguh. Kita tidak akan pernah tergoyahkan. Ya. Karena itu apabila kita. Ya bukan apabila memang pasti ya kita berjanji. Nyanyi. Tetapi ya seringkali lagunya enak. Lagunya enak. Loh ketika engkau nyanyi, kau janji. Janji sama siapa? Sama Tuhan. Engkau enggak tepati, ya hati-hati. Ketika kita menyanyi, ada tertulis. Kita lihat di dalam Mazmur. Ya. Mazmur pasal ke berapa itu? 23 ya 22 ayat keempat. Namun engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ketika kita nyanyi, dia bertata di atas pujian kita. Kalau dia bertata di atas pujian kita, kenapa kita rasa damai? Setannya pergi. Ketika Saul kemasukan setan, Daud menyanyikan lagu pujian. Ketika dia menyanyikan lagu pujian, si Saul jadi tenang. Kenapa jadi tenang? Setannya lari. Itu bukan saya tertulis dahulu, tetapi itu berlaku sampai sekarang. Firman itu kekal. Ketika saudara memuji menyembah dia, kita memuliakan, mengagungkan dia, maka dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Ketika dia bersemayam di atas puji-pujian kita merasakan damai sejahtera. Karena itu ya doa-doa yang ya saya kan terus belajar berdoa. Masalah datang dalam setiap kehidupan kita. Pertama, ada tertulis, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala situasi kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, puji dia, sembah dia, muliakan dia, agungkan dia apapun kondisi kita. Mengundang hadiratnya. Ketika hadiratnya turun, kita merasakan kelepasan, merasakan damai sejahtera. Kenapa? Tuhan setia kepada firman-Nya. Dua hal yang harus kita ingat ketika kita menghadapi permasalahan. Satu, apapun situasi kondisi, Tuhan terima kasih. Engkau izinkan permasalahan terjadi. Tetapi engkau tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Ada tertulis,
Aku yang akan berperang, ganti engkau. Kata Keluaran 14 ayat 14. Ya, tetapi kan mata kita ini seringkali melihat sesuatu yang negatif aja. Tapi lihat si Daud, ketika dia melihat si Goliat, Daud itu saya tafsirkan umurnya masih 15-16 tahun, masih sangat muda. Ya, si Goliat dengan tinggi 3 meter lebih. Dia tidak takut, karena itu dia katakan, engkau datang dengan pedang, dengan perisai. Tapi aku datang dalam nama Bapa Yahweh yang kau hujat. Ya, dia datang dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita tahu bahwa raksasa itu adalah anak setan. Goliat melambangkan setan. Dan memang secara mata jasmani, wah besar. Tapi ingat bahwa dia yang di dalam kita lebih besar daripada si setan. Ya, karena itu baca firman, karena firman itu yang menguatkan. Dia yang dalam kita lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang ada di tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian senantiasa ada damai sejahtera. Kita terus menerus mengoreksi diri. Nah, saya harus ingatkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Paling sedikit setiap bulan ada perjanjian darah antara kita dengan dia. Kan dalam Lukas tadi kan. Anggur ini adalah perjanjian darah. Ya, antara kita dengan Tuhan. Roti ini ada perjanjian bahwa kita memakan dagingnya. Nah, itu harus kita ingat. Ya, kita bisa lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Jadi ketika kita melakukan perjamuan, ingat itu perjanjian yang terus-menerus diperbaharui. Sebulan sekali paling sedikit kita lakukan. Ya, supaya kita diingatkan, engkau berjanji. Minta Roh Kudus mampukan kita mendapati janji itu. Kita bisa lupa, tapi dia tidak akan pernah lupa. Akan setiap janji yang telah kita ucapkan. Kan saudara senantiasa dengar. Ya, Lukas pasal 22 ayat 19-20. Roti ini adalah dagingnya. Ya, perjanjian supaya kita ingat dia berkorban bagi saudara dan saya. Supaya kita selamat. Supaya tubuh daging jasmani ini oleh kasih kemurahan Tuhan diganti dengan tubuh yang baru. Jiwa yang baru. Roti adalah daging Yeshua. Anggur adalah darah Yeshua. Dia memperbaharui tubuh dan roh kita. Sehingga kita senantiasa dilayakkan di hadapan Bapa Yahweh di sorga. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, ingat ada ikatan perjanjian darah. Bukan saja bangsa Israel kepada Bapa Yahweh. Tetapi kita yang hidup zaman ini sesuai perintahnya. Ada perjanjian darah antara kita dengan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua. Mari kita belajar. Belajar untuk mempraktekkan, kita diingatkan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan untuk memperoleh kasih karunia yaitu keselamatan. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Sekali kita mengkhianati, finish. Ya. Tapi kita belajar. Ya, mungkin dalam perjalanan masih sedikit ya seolah-olah mengabaikan. Tapi kita diajar dan diingatkan kembali pada hari ini. Mungkin kita pernah ya dengan berbagai macam alasan-alasan. Untuk mengabaikan perjanjian yang sesungguhnya telah kita ikat
sadar ataupun tidak sadar. Setelah kita diangkat anak, karena kita mau menguburkan manusia lamanya. Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi. Ya, kita sudah anak. Tetapi yang sering kali dikatakan di tempat ini juga, ada anak yang baik yang senantiasa ikut apa yang dikatakan oleh bapaknya. Tetapi juga ada anak yang nakal. Tuhan mengetahui sifat kita masing-masing. Tetapi Tuhan terus menerus selama waktu yang masih Tuhan izinkan. Kita diberi kesempatan untuk terus berubah sampai menjadi sempurna. Nah, saya sangat percaya kebenaran firman yang kita baca setiap hari, setiap saat, akan membuat kita semakin mengenal Dia dengan benar. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 130. Ya. Nah, kita melihat kan perbedaan terjemahan ILT, terjemahan LAI, terjemahan Lukas. Apabila tersingkap, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu membuat kita semakin mengenal Dia. Dan ingat, tidak semua orang menerima pembukaan rahasia firman. Kenapa? Karena tidak mau memeditasi. Tidak mau mengobservasi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu di tempat ini kita senantiasa diingatkan. Jangan sampai usaha yang kita lakukan selama ini, sejak kita bertobat sampai saat ini, yang kita tidak tahu kapan akhirnya, menjadi sia-sia karena kita tidak setia. Karena kita lebih mementingkan kedagingan kita. Dan kedagingan, kata firman Tuhan, bukan berasal dari Dia. Kedagingan berasal dari dunia. Memang sulit bagi manusia untuk mematikan kedagingannya seutuhnya. Tetapi kita sangat percaya. Dan kita belajar mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sadar atau tidak sadar. Apabila kita mempraktekkan firman itu dengan pertolongan Roh Kudus, maka kedagingan kita pun terkikis habis oleh firman. Bukan karena kita, tetapi karena Dia tahu bahwa kedagingan ini yang seringkali menghambat pertumbuhan iman kita. Karena itu Dia katakan, selidikilah firman Tuhan. Meditasikanlah firman Tuhan. Observasilah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita melakukan apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 tadi, ayat 130. Kita akan merasakan, karena saya seringkali merasakan. Karena itu kita akan merasakan sesuatu yang memang sulit untuk disingkapkan. Tapi yang terang, ada damai sejahtera. Ada sukacita. Dan kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan dengan berbagai macam tawaran-tawaran dunia. Nah, saya mengucap syukur Tuhan itu setia kepada janjinya. Ya, kapan beberapa hari yang lalu mungkin kemarin kali ya. Kita membaca apa yang terjadi di Timur Tengah sana di Israel kan. Ketika mereka diserang pada 7 Oktober tahun lalu kan. Diperkirakan ada 300 rudal menyerbu Israel. Berdasarkan kesaksian ya apa yang dikatakan oleh Perdana Menterinya. Sebagian bisa ditembak dengan Iron Dome-nya, dengan rudal yang ditembakkan. Tetapi sebagian cara Tuhan membuat rudal musuh melenceng ataupun meledak sendiri. Tuhan menepati janjinya. Aku yang berperang ganti kamu. Dan engkau hanya diam. Artinya
Tuhan masih menepati janjinya kepada orang pilihannya. Nah, saya sangat percaya begitu banyak ya sekarang ini disingkapkan. Oh, rencana-rencana, bahkan mereka sendiri mengatakan, apa yang saya dengar dari media-media, si Perdana Menterinya mendapatkan penglihatan. Didatangi, ya saya percaya oleh Bapak Yahweh sendiri. Karena Bapak Yahweh pasti memberitahukan kepada pemimpin anak sulungnya. Ya, memberitahukan memang bahwa bangsa ini akan diserbu sebagaimana tertulis. Tapi dia berjanji dia akan menolong. Artinya memang waktunya sudah sangat dekat. Ya, saya katakan berkali-kali memang bangsa ini patokan bagi kita sampai perang Armageddon. Karena setelah perang Armageddon, kita memerintah 1000 tahun bersama Yeshua Masiah apabila kita setia melakukan apa yang kita ikrarkan kepada Dia. Aku mengasihi engkau, kalau engkau mengasihi aku, kata Yohanes tadi, lakukan perintahnya. Kita harus ingat, kemampuan kita melakukan perintah Tuhan belum tentu 100% sesuai kehendaknya. Tapi yang senantiasa diingatkan oleh kita oleh firman, Dia yang menyempurnakan. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengimbau, berusahalah dengan sungguh-sungguh, melakukan seluruh firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan yang menilai. Kita tidak mampu menilai apa yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Tuhan yang menilai, Tuhan yang menyempurnakan. Nah, saya percaya apabila kita terus setia, ya, sesuai janjinya, yang kita imani yang senantiasa dipancarkan dari tempat ini. Karena setelah perang Armageddon, kita akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. Di mana? Di muka bumi ini. Kemudian perang Gog Magog. Baru langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu satu hal yang Tuhan mau. Setialah sampai mati. Sebagaimana tertulis. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi apabila kita berdoa, Tuhan tolong mampukan aku. Setia sampai mati artinya menepati janji yang kita ikrarkan. Ya, kepada Dia. Maka percayalah, Dia juga berjanji apabila engkau setia, engkau akan tinggal bersama aku sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.